Hari ini tanggal 17 Januari 2024 kita akan membahas beberapa saham pilihan. Yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG. Hari ini ditutup merah ya, close pas di 7.200 di area supportnya. Tadi bahkan sempat turun lumayan dalam ya ke 7.160-an, cuman ada perlawanan buat naik lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 17 Januari, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Secara keseluruhan untuk hari ini asingnya lebih banyak keluar ya. Jadi untuk hari ini asingnya net sell paling banyak keluar. Untuk asingnya di saham ASII keluar cukup banyak 368,1 M. Selain di saham ASII, untuk hari ini asingnya juga keluar di KLBF 157,6 M. Kemudian di Bank BRI, Bank BNI, Goto, MDKA juga asingnya keluar. Kemudian yang paling banyak dibeli asing masih BBCA ya. Tapi kalau kita perhatikan untuk BBCA hari ini asingnya hitungannya masuk, cuman nggak terlalu banyak ya. Kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya 1 triliun lebih, tapi asingnya cuma net pay 199,1. Jadi sebagian asingnya mungkin ada yang jualan, nanti kita akan cek ya. Untuk hari ini sih asingnya net sell. Jadi untuk besok mungkin perlu hati-hati ya, apalagi kalau IHSG langsung di kamera, jangan buru-buru entry, mungkin seperti itu sih. Kalau kita cek untuk indeks globalnya hari ini tanggal 17 Januari, untuk indeks global ini merah semua ya. Jadi hitungannya IHSG itu cukup kuat ya. Kalau dibandingkan dengan Hang Seng ini turun 7% untuk tadi. Shanghai Index juga turun 2%, Singapura Index turun 1% lebih. Dan untuk IHSG minus 0,8. Hitungannya sih cukup kuat ya. Untuk indeks US-nya juga semalam merah semua. Ini yang masih running trade. Untuk indeks Eropa juga minus 1% lebih ya. Jadi untuk besok kalau lihat aja nanti malam gimana untuk indeks US. Kalau masih merah, apalagi merahnya itu cukup dalam ya, perlu hati-hati sih untuk besok, jangan buru-buru entry di awal market. Mungkin seperti itu untuk indeks IHSG ya. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham BBCA. Hari ini aslinya masih masuk ya, masih lebih banyak yang masuk, net pay dan ditutup surplus 0,52%. Harga pembukaan sama harga penutupan sama, jadi di awal market itu open gap atas, opennya di 9.750. Sempat turun tapi ditarik naik lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini aslinya net pay 199,1 M. Kalau kita cek lebih detail lagi di sini untuk saham BBCA hari ini tanggal 17 yang keluar itu RXBK dan yang masuk KZ. KZ masih masuk lagi. KZ hari ini net pay 311,1 M, cukup banyak ya. Jadi kalau kita cek dari awal minggu ini untuk KZ sama ZP yang masuk paling banyak. Untuk ZP-nya hari ini tanggal 17 masih masuk ya, jadi belum distribusi. Ini malah masuk lagi 78,9 M. Jadi untuk asingnya yang masuk selain KZ ada YU, ZP, BB, AG. Kemudian yang keluar untuk asingnya di saham Bank BCA ada BK, RX, CCDX ya. Jadi sebagian ada yang keluar sih. Kalau kita cek untuk lokalnya lebih banyak yang jualan, jadi lokalnya masih distribusi. Untuk asingnya ada yang akumulasi. Mudah-mudahan aja untuk saham Bank BCA harganya masih bisa naik lagi lebih tinggi ya. Tapi kalau mau entry di level harga saat ini sih sebenarnya nanggung ya. Lebih amannya itu ketika terjadi koreksi, mungkin untuk saham Bank BCA misal koreksinya bisa ke area 9.400-an lagi, nah itu malah kesempatan buat yang mau nambah posisi di saham Bank BCA. Tapi untuk level harga saat ini sih ya, disclaimer buat teman-teman yang mau entry, cuman agak nanggung ya antara resiko potensi dan resikonya sama-sama. Ini sama-sama ya resikonya lumayan dalam juga sih kalau koreksi. Mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BCA. Kalau misal besok naik ya, target price-nya masih di area sini sih. Semoga aja bisa nguji level 9.950-an untuk beberapa hari ke depan ya.
Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI. Hari ini tanggal 17 Januari untuk saham Bank BRI minus ya, ditutup merah minus 0,86% ke level 7.775. Tadi sempat nyentuh area supportnya di 5.750, cuman ya ada yang jaga ya di area sini. Untuk besok berarti ya lihat aja di awal market, semoga aja masih bisa bertahan di atas 5.750. Kalau jebol di bawah itu perlu hati-hati, mending jangan buru-buru entry dulu. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 17 Januari untuk aslinya sendiri net sell ya, net sell 83,7 M di saham Bank BRI. Kalau kita cek lebih detail lagi, hari ini tanggal 17 Januari secara keseluruhan untuk asingnya mendominasi ya. Jadi untuk transaksi Bank BRI hari ini didominasi oleh asing. Yang keluar ada KZ, RX, BK, AK, kemudian yang masuk ada YU, ZP, AI. Cuman secara keseluruhan lebih banyak yang keluar untuk asingnya di saham Bank BRI, dan untuk lokalnya net buy ya, lebih banyak yang masuk untuk lokalnya, walaupun untuk transaksinya didominasi oleh asing. Jadi kalau asingnya besok masih lebih banyak yang keluar, rawan koreksi lagi sini untuk saham Bank BRI. Tapi kalau langsung dibuka jauh, sebenarnya disclaimer sih buat teman-teman yang mau entry, siapa tahu turunnya saat ini cuman koreksi wajar ya. Soalnya kalau kita lihat secara historinya kan emang untuk saham Bank BRI ini polanya cukup konsisten ya, habis naik koreksi, naik lagi koreksi, kemarin juga udah naik bentuk ATH lagi koreksi, dan misal besok langsung hijau ya nggak menutup kemungkinan bisa naik lumayan tinggi ya, bahkan bisa lebih tinggi lagi di atas 5.900. Kita lihat aja untuk besok gimana ya. Kalau langsung jebol di bawah supportnya ini 5750 ya jangan buru-buru entry, mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI ya. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ASII yang didistribusi asing paling banyak ya untuk hari ini untuk saham ASI, dan harga sahamnya turun minus 1% lebih ke area supportnya ya. Jadi tadi sempat jebol 5.400, cuman ditarik naik lagi dan close di level 5.400. Jadi untuk besok harga penentuan sih di awal marketnya gimana. Kalau langsung dibuka merah, saran saya sih jangan buru-buru entry ya, apalagi average down. Mungkin buat teman-teman yang udah punya posisi ya di hold dulu aja ya. Kalau mau cut loss agak sayang ya untuk saham seperti ASI ini, karena kemungkinan untuk kedepannya juga kemungkinan bisa naik lagi sih kalau menurut saya seperti itu. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini aslinya yang keluar di saham ASI sebanyak 368 M ya. ASII hari ini tanggal 17 Januari. Untuk yang keluar paling banyak KZ, dan kalau kita perhatikan untuk KZ ini 100% transaksinya jualan ya. Jadi murni distribusi, nilai transaksinya 249 M dan net sell 249,6 M juga. Selain KZ, untuk asingnya yang keluar ada RX, CC, BB, AK, BK versi asing juga keluar, dan yang masuk untuk asingnya ada YU, TP, cuman nggak sebanyak asing keluar. Jadi untuk hari ini ASI didistribusi oleh asing dan ditampung lokal ya. Kalau kita cek di sini tadi yang jualan paling banyak untuk asingnya ZB atau siapa? KZ ya. Dan untuk KZ-nya sendiri selain jualan di ASII itu ya cuman jualan di ASI sih. Jualan di ASI masuk di BBCA ya. Ternyata untuk hari ini untuk ini broker KZ di BBCA net buy 300 Sun M tadi, dan di ASI jualan 249,6 M. Untuk besok sih mungkin untuk sama ASI kalau langsung dibuka merah ya,
itu tunggu aja di area support selanjutnya. Kalau kita lihat setelah history ada di level ini. Cukup tinggi cukup dalam, maksudnya seperti itu ya. Di 5.200. Ya kalau langsung dibuka merah sih jangan buru-buru entry, bisa tunggu aja di 5.200, atau kalaupun mau entry ya jangan langsung all in ya, bisa dicicil dulu kalau tujuannya untuk invest. Mungkin seperti itu untuk saham ASI. Untuk selanjutnya kita akan cek saham GoTo. GoTo hari ini merah ya, turun ke area supportnya, tadi sempatnya tuh 82 malahan, jadi 83 ya untuk harga terendah hari ini. Ya udah mendekati area support sih, mungkin buat teman-teman yang tadi udah ambil di 83 84 ya, ambil di area support ya lumayan, ini floating profit karena close-nya di 87 walaupun ditutup minus 3% ya. Tapi karena tadi udah turun cukup dalam, ini ada perlawanan naik. Jadi intinya ada yang jaga harga di area supportnya ini. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham GoTo hari ini cukup ramai ya, cukup liquid. Ini untuk nilai transaksinya ada 745 M dan net sell lebih. Untuk aslinya keluar 80 M di saham GoTo. Hari ini tanggal 17 secara keseluruhan RF-nya RF versi lokal, RX-nya asing. Jadi untuk lokalnya ada yang distribusi, RFMG jualan. Untuk lokalnya untuk lokalnya ada yang distribusi, untuk asingnya juga net sell. Ini untuk saham GoTo kurang ya kurang bagus ya. Jadi untuk besok mungkin kalau masih dibuka merah bisa tunggu lagi aja di area supportnya ini, atau buat teman-teman yang udah floating profit kan lumayan nih, profit 3-4%, nggak ada salahnya buat diamankan sih kalau tujuannya untuk trading. Tapi kembali lagi disclaimer ya, kalau di level rekan saat ini kalau langsung nge-HK agak nanggung ya, agak beresiko juga ya, takutnya kalau misal besok masih turun di awal market, apalagi untuk hari ini kan cenderung didistribusi ini untuk saham GoTo. Jadi kalau misal masih merah sih bisa tunggu aja, pantau aja di area supportnya ini 83, 82, 84. Mungkin seperti itu, selama masih bisa bertahan aja di atas 82, 83, mudah-mudahan untuk saham GoTo bisa mantul naik lagi ya setelah nguji area supportnya ini. Oke, itu untuk saham GoTo. Untuk resistennya masih sama sih, untuk resisten kuatnya di 96, tapi karena waktu itu mentok di sini ya bisa buat patokan juga sih, ini level 92. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham GoTo ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham brand. Brand hari ini naik 5% lebih ya, walaupun tadi sempat turun nguji mendekati area supportnya, cuma ditarik naik lagi dan ditutup surplus 5%. Secara teknikal untuk supportnya ada di 4.560 dan resistennya ada di 5.400-an. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham brand tanggal 17 Januari untuk aslinya keluar 16,4 M. Brand hari ini secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh sih. Yang keluar itu didominasi oleh broker-broker asing, dan yang masuk itu didominasi oleh broker-broker lokal ya. YP versi lokal netpay 12,3 M karena aslinya jualan. Dan kalau kita perhatikan juga nggak ada yang akumulasi banyak ya. Yang jadi market maker utamanya hari ini MG-nya juga jualan 9,6 M. Perlu hati-hati sih untuk besok. Mungkin kalau di awal market langsung dibuka hijau ya, di awal market langsung dibuka hijau, bisa perhatikan aja level ini 5.400 ya, sekiranya berat buat breakout di atas itu. Mungkin buat teman-teman yang udah floating profit tadi udah ambil di bawah, nggak ada salahnya buat diamankan ya, karena takutnya kalau gagal breakout nanti bisa turun lagi. Apalagi ini secara tren juga udah ada tanda-tanda mau bearish ya, udah ada tanda-tanda. Cuman kalau
bisa breakout sih ya, sebenarnya nggak menutup kemungkinan naik lagi ya secara teknikal. Jadi perhatikan aja level ini 5.400 untuk besok kalau masih hijau di awal market. Oke, mungkin seperti itu untuk saham brand ya. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham BRPT. BRPT hari ini minus 1,41% ya, walaupun tadi sempat dibuka hijau dulu di awal market ya, sempat mencoba breakout, yang nggak mencoba sih, mendekati area resistennya, opennya di 1075, tapi habis itu langsung ditarik turun dan atas perlawanan naik juga sih, walaupun masih ditutup minus. BRPT ya, kalau kita cek di sini tanggal 17 Januari aslinya keluar 51 eman. BRPT hari ini tanggal 17 Januari ini ada yang distribusi ya, RXCC, RX-nya versi asing, CC-nya juga versi asing. Jadi untuk saham BRPT hari ini didistribusi oleh asing dan yang nampung lokal. Kurang bagus ya kalau lihat transaksinya, lebih kuat untuk distribusinya. Jadi hati-hati aja untuk besok. Kalau masih merah ya, apalagi ini secara tren juga udah tanda-tanda mau bearish ya, turun kemudian sideways malah turun lagi, jebol support, dan misal ini sideways lagi dan misal merah apalagi sampai jebol di bawah 950 ya, perlu hati-hati ya untuk saham BRPT ini. Mungkin seperti itu ya untuk besok. Kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru entry, bisa tunggu aja di area support kuatnya 940 940 ya, itu area support kuat untuk saham BRPT di level harga saat ini. Dan untuk resistennya masih di sini 1080. Oke, itu untuk saham BRPT. Lihat transaksi hari ini kayaknya untuk besok mungkin merah dulu di awal market. Selanjutnya kita akan cek saham Ceggas. Ceggas ya, ini berarti hari keberapa untuk hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hari ke-8 ya, dan ditutup naik lumayan tinggi 14% ke level 620. Kalau kita cek untuk transaksinya apakah PO masih akumulasi di saham Ceggas, hari ini tanggal ya masih sih, untuk PO nya juga masih net buy, jadi kemungkinan sih ya ini yang jaga harga untuk saham Ceggas PO ya. Kalau kita perhatikan kelihatan sekali untuk nilai transaksi PO hari ini 597,6 M. Jadi market maker utamanya PO dan net buy. Kalau kita cek dari hari Senin net buy terus loh untuk saham, untuk PO di saham Ceggas. Udah net buy 45,3 M ya kalau kita cek dari hari Senin, dan nilai transaksinya 1,4 triliun. Untuk AVGB-nya kalau kita cek dari hari Senin ada di 532, berarti floating profit cukup tinggi ya karena close-nya hari ini di 560. Kalau kita cek dari awal IPO untuk PO-nya net sell tapi ya, jadi ya kalau mau entry sih resikonya kalau PO taking profit lagi ya bisa jadi harganya seperti pas tanggal 12 Januari ya, langsung terjun bebas ya, mungkin seperti itu untuk saham Ceggas. Untuk besok sih sebenarnya masih ada kemungkinan naik ya kalau PO-nya nggak banyak distribusi aja, apalagi kalau diangkat di awal market kemungkinan naik dulu, tapi habis itu ya resikonya itu kalau PO taking profit dengan jumlah yang cukup banyak bisa-bisa terjun bebas ya. Jadi kalau mau entry selama masih tinggi aja tingkat volatilitasnya buat scalpingan ya monggo ya, disclaimer. Oke, itu untuk saham Ceggas. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Niche hari ini naik 10% ke level 765. Kalau kita cek untuk transaksinya NICE hari ini tanggal 17 Januari secara keseluruhan banyak yang masuk ya. Yang jadi market maker utamanya YP, XL, keduanya net buy ya. Untuk YP-nya net buy 200-an juta. Jadi cenderung scalping ya. Buat teman-teman yang mau entry buat trading sih disclaimer. Tetapi kalau untuk swing sebenarnya terlalu
beresiko ya. Mungkin kalau udah floating profit lebih dari 4% ya nggak ada salahnya buat diamankan. Untuk level harga saat ini misal kita pakai Fibonacci, itu resisten terdekatnya ya harga tertinggi hari ini di 785. Ya ini sih 785, 790 itu area resistennya. Misal besok bisa breakout di atas itu, target price-nya ke 890-an ya. Mungkin seperti itu untuk saham NICE ya. Dan kalau mau entry sih buat scalping, tapi jangan pakai duit yang terlalu gede ya, karena untuk transaksinya ya ini kita bisa lihat bareng-bareng, nggak ada yang akumulasi banyak. Oke, mungkin seperti itu untuk saham NICE, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.